Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas radiasi gelombang elektromagnetik part yang pertama, yaitu tentang definisi, sifat, dan cepat rambat dari gelombang elektromagnetik. Simak terus video ini sampai akhir. Pada tahun 1864, seorang ilmuwan bernama James Clerk Maxwell mengemukakan suatu teori, yaitu gelombang elektromagnetik yang merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Jadi, ini adalah gambar dari gelombang elektromagnetik. Kalau kalian lihat di sini, arah rambat gelombangnya adalah ke kanan ya, sejajar sama sumbu X. Lalu di sini, ini kan ada kata-kata dalam medan listrik dan medan magnet. Kalau kalian ingat medan listrik lambangnya E, atau yang warna biru ini adalah medan listrik. Arahnya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, gitu, berubah-ubah tetapi tetap sejajar dengan sumbu Y. Kemudian di sini ada medan magnet B, yang warna merah ini ya. Arahnya mendekati pengamat, menjauhi pengamat, mendekati pengamat, menjauhi pengamat. Demikian seterusnya, berubah-ubah tetapi tetap sejajar dengan sumbu Z. Ini adalah skema dari gelombang elektromagnetik. Oke? Sifat dari gelombang elektromagnetik yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Kalau kalian lihat di sini, medan listriknya berubah-ubah, medan magnet juga berubah-ubah, dan perubahannya itu terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getar tegak lurus dengan arah perambatannya. Di sini arah rambatannya kan ke kanan ya, sejajar sama sumbu X. Tapi arah getarnya, medan listriknya ke atas ke bawah, sejajar sumbu Y. Dan medan magnetnya menjauhi pengamat dan mendekati pengamat, sejajar sama sumbu Z. Sumbu Y kan tegak lurus sama sumbu X. Sumbu Z juga tegak lurus dengan sumbu X. Artinya, arah getar tegak lurus dengan arah perambatan. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Dan yang keempat, dapat mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, lenturan atau difraksi, interferensi, dan polarisasi. Ini sudah kalian pelajari ya waktu mempelajari sifat-sifat gelombang di kelas 11. Gelombang elektromagnetik juga mempunyai sifat-sifat gelombang yang dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan lain-lain ini. Oke? Yang kelima, dapat merambat melalui ruang hampa dengan kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tidak semua gelombang dapat merambat melalui ruang hampa. Masih ingat ya, gelombang bunyi itu kan tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Tetapi kalau gelombang cahaya masih bisa. Gelombang elektromagnetik itu termasuk gelombang yang dapat merambat melalui ruang hampa. Dan kelajuannya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berikutnya kita ke cepat rambat gelombang elektromagnetik. Rumusnya seperti ini. Jadi C sama dengan 1/akar epsilon 0 kali mu 0. C di sini adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya, kalau dalam ruang hampa ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Epsilon 0 ini kalian sudah nggak asing ya, di listrik statis ini kan sering keluar ya, permitivitas vakum atau hampa udara yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Lalu di sini ada mu 0. Ini juga kalian nggak asing ya, di medan magnet maupun induksi elektromagnetik kalian sudah belajar dan sering keluar ini. Permeabilitas vakum atau hampa udara yang besarnya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, kalau kalian lihat, di sini nilainya adalah pasti segini. Epsilon 0 kan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Mu 0 kan 4pi kali 10 pangkat min 7. Kalau kalian cek, 1/akar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 4pi kali 10 min 7. Kalau kalian cek di kalkulator, maka besarnya mendekati 3 kali 10 pangkat 8. Kalau nggak salah sekitar 2,99 sekian kali 10 pangkat 8 yang dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8. Oke? Nah, pertanyaannya, apakah cepat rambat gelombang elektromagnetik itu selalu segini? Jawabannya tidak. Ini cepat rambat gelombang elektromagnetik kalau di vakum atau hampa udara, atau misalkan di udara biasa gini bisa dianggap sebesar ini. Tapi kalau misalkan gelombang elektromagnetik ini merambat pada suatu medium yang permeabilitas dan permitivitasnya diketahui, maka rumus ini bisa diubah. Sama seperti waktu kalian belajar di medan listrik maupun medan magnet. Epsilon 0 bisa diganti dengan epsilon, mu 0 juga bisa diganti dengan mu. Kalau misalkan
diketahui permitivitas dan permeabilitas medium tersebut. Jadi rumus ini boleh kita modifikasi menjadi V sama dengan 1/akar epsilon dikali mu. Di sini saya tekankan nggak boleh pakai C. Kalau C itu harus 3 kali 10⁸. Tapi kalau misalkan dia cepat rambatnya nggak 3 kali 10⁸ di medium tertentu, maka kita menuliskannya pakai V aja. V ini juga cepat rambat gelombang elektromagnetik, cuman nilainya nggak sebesar 3 kali 10⁸. Epsilon ini adalah permitivitas dari medium tersebut, dan mu adalah permeabilitas dari medium tersebut. Paham ya? Nah, berikutnya di sini ada rumus C sama dengan lambda F. Ya, kalau kalian belajar di gelombang waktu itu kan V atau cepat rambat gelombang itu adalah lambda kali F. Di sini V-nya diganti dengan C. C itu sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang dalam meter, dan F adalah frekuensi dalam hertz. Ini sama ya. Nah, karena nilai C ini konstan, maka bisa kita simpulkan bahwa panjang gelombang atau lambda itu berbanding terbalik dengan frekuensi atau F. Jadi kalau misalkan frekuensinya tambah besar, maka lambdanya tambah kecil. Kalau frekuensinya tambah kecil, lambdanya tambah besar. Ngerti ya? Kita langsung ke contoh soal. Suatu stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 100 MHz. Jika cepat rambat gelombang 3 kali 10⁸ meter per sekon, tentukan panjang gelombang radio yang dipancarkan. Kita data dulu yang diketahui ya. Jadi di sini ada frekuensi, berarti itu F, 100 MHz. Kita jadikan hertz langsung ya. Jadi 100 kali 1 juta berarti ya. Kalau mega kali 10⁻⁶. Atau sama dengan 10⁸ Hz. Lalu di situ ada cepat rambat gelombang 3 kali 10⁸ meter per sekon itu C ya. Nah, di sini kita disuruh mencari lambda. Lambda, kita masukkan rumus C sama dengan lambda kali F. C-nya 3 kali 10⁸. Lambdanya dicari, F-nya 10⁸. Jadi 10⁸ bisa dicoret langsung. Jadi lambdanya langsung kita ketemu sebesar 3 meter. Jadi panjang gelombang radio yang dipancarkan adalah sebesar 3 meter. Contoh soal berikutnya. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat rambat gelombang 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 200 nanometer, tentukan frekuensinya. Ini kebalik ya, kalau tadi diketahui frekuensi suruh nyari panjang gelombang, sekarang diketahui panjang gelombang suruh nyari frekuensinya. Kita data dulu yang diketahui, jadi di sini ada cepat rambat gelombang 3 kali 10⁸ berarti C ya. 3 kali 10⁸ meter per sekon. Lalu di sini ada panjang gelombang lambda 200 nanometer. Kita jadikan meter, nanometer ke meter berarti kan kali 10⁻⁹. 200 kali 10⁻⁹. Atau kita jadikan bentuk baku 2 kali 10⁻⁷ meter. Kita masukkan ke rumus C sama dengan lambda kali F. C-nya berarti 3 kali 10⁸. Lambdanya 2 kali 10⁻⁷ dikali F. Berarti F kita pindahkan 2 kali 10⁻⁷ ke kiri ya. Jadi 3 kali 10⁸ per 2 kali 10⁻⁷ sama dengan F. Lalu kita tukar ruasnya, F di kiri sama dengan 3 per 2 berarti kan 1,5. 10⁸ dibagi 10⁻⁷, berarti naik jadi 10⁻⁷ plus 7. 8 plus 7, 15. Berarti F-nya 1,5 kali 10⁻15 Hz. Berarti kita dapatkan frekuensi gelombang elektromagnetik tersebut adalah sebesar 1,5 kali 10⁻15 Hz. Contoh soal berikutnya, suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat rambat 10⁸ meter per sekon. Jika permitivitas medium sebesar 10⁻⁻11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, tentukan permeabilitas medium tersebut. Nah, di sini berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kan diketahui cepat rambatnya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kalau 3 kali 10⁸ meter per sekon, itu kita boleh anggap sebagai C. Tapi di sini cepat rambatnya kan nggak 3 kali 10⁸, cuma 10⁸ aja. Jadi kita tidak boleh pakai istilah C. Kita pakai istilah yang umum untuk kecepatan, untuk cepat rambat, yaitu V. Ingat ya, nilai dari C selalu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kalau cepat rambatnya nggak 3 kali 10⁸ meter per sekon, kita nggak boleh pakai simbol C. Kita pakai simbol V biasa. Jadi V di sini sama dengan 10⁸ meter per sekon. Lalu permitivitas medium. Jadi epsilon aja ya. Ini kan permitivitas medium, bukan permitivitas vakum atau hamba udara.
Epsilon sama dengan 10 pangkat min 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kita masukkan ke rumus. V sama dengan 1/akar Epsilon dikali mu. Ini ya. V-nya 10 pangkat 8 sama dengan 1/akar 10 pangkat min 11 dikali mu. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas. Yang kiri berarti 10 pangkat 16 ya. Yang kanan berarti akarnya hilang. 1/10 pangkat min 11 mu. Kita kalikan ke kiri semuanya. Berarti di situ 10 pangkat 16 kali 10 pangkat 11 itu artinya 10 pangkat 5 ya. Jadi kita pindah ke sini. 10 pangkat 5 mu sama dengan 1. Artinya mu sama dengan 10 pangkat min 5. Satuan dari mu adalah Weber per ampere meter. Jadi kita dapatkan permeabilitas medium tersebut sebesar 10 pangkat min 5 Weber per ampere meter. Contoh soal berikutnya, suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 MHz merambat melalui suatu medium dengan permeabilitas 1,25 kali 10 pangkat min 6 Weber per ampere meter. Jika permitivitas medium 2 kali 10 pangkat min 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, tentukan panjang gelombang yang dihasilkan. Jadi di sini kita cari cepat rambatnya dulu, baru dari cepat rambat kita baru hitung panjang gelombangnya. Kita data dulu yang diketahui ya, biar nggak bingung. Di sini frekuensi F 1 MHz kita jadikan Hz langsung, kali 1 juta kali 10 pangkat 6, berarti 10 pangkat 6 Hz. Lalu permeabilitas, jadi mu 1,25 kali 10 pangkat min 6 Weber per ampere meter. Permitivitas medium, berarti epsilon 2 kali 10 pangkat min 11 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, dari sini kita hitung V dulu ya. V sama dengan 1/akar epsilon kali mu. Berarti sama dengan 1/akar epsilonnya di sini 2 kali 10 pangkat min 11 dikali 1,25 kali 10 pangkat min 6. Ini ya. Berarti sama dengan 1/akar, angkanya dikali sama angka, 2 kali 1,25 itu 2,5, 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 17. Kita lanjutkan ke sini, berarti V ini sama dengan 1/akar, di situ 2,5 biar bisa diakar, kita geser ke kanan komanya, berarti jadi 25. Kalau komanya geser ke kanan, berarti pangkatnya turun, jadi 10 pangkat min 18. Setelah itu kita akar, V sama dengan 1/akar 25, 5 ya, 10 pangkat min 18 diakar 10 pangkat min 9. Atau di sini 10 pangkat min 9 kita naikkan ke atas. Berarti V sama dengan 1/5 kali 10 pangkat 9. 1/5 itu kan 0,2 ya. 0,2 kali 10 pangkat 9. Komanya kita geser ke kanan 1 berarti 2 ya. Jadi 10 pangkat 8. Jadi V-nya kita dapatkan sebesar 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, setelah V ketemu kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda F. Ingat ya, nggak boleh pakai C karena di sini besar cepat rambatnya nggak 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kita pakai V. Jadi V-nya 2 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambdanya dicari ya. Frekuensinya 10 pangkat 6. Oke, 10 pangkat 6 kita pindah ke ruas kiri berarti 2 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat 6 sama dengan lambda. Jadi lambdanya kita dapatkan sebesar 2 kali 10 pangkat 8 min 6 berarti 2. Atau lambda sama dengan 200 meter. Kita dapatkan panjang gelombang yang dihasilkan adalah sebesar 200 meter. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.